Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para pendengar channel Dalang Takdir rahimakumullah, pada pertemuan kali ini Al-Fakir akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yaitu ma nafa'al qalba syai'um misla uzlatin yadkhulu biha midani fikratin. Tiada sesuatu yang sangat berguna bagi hati sebagaimana uzlah untuk masuk ke medan tafakkur. Kalam-kalam hikmah pertama hingga ke-11 telah memberi gambaran tentang kepribadian tauhid yang halus. Seseorang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mau berada di sisinya sangat ingin untuk mencapai kepribadian yang demikian. Dalam membentuk kepribadian itu, dia gemar mengikuti landasan syariat, kuat beribadah dan menjauhkan diri dari perbuatan maksiat dan dosa. Dia sering bangun pada malam hari untuk melakukan sembahyang tahajud dan selalu pula melakukan puasa sunnah. Dia menjaga tingkah laku dan akhlak dengan mencontohi apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Hasil daripada kesungguhannya itu terbentuklah pada kepribadian seseorang muslim yang baik. Walaupun demikian, dia masih tidak mencapai kepuasan dan kedamaian. Dia masih tidak mengerti tentang Allah Subhanahu wa taala. Banyak persoalan yang timbul di dalam kepalanya yang tidak mampu diuraikan. Dia telah bertanya kepada mereka yang alim ataupun yang memiliki ilmu pengetahuan, tetapi dia tidak mendapat jawaban yang memuaskan hati. Ulama tasawuf telah memberikan penjelasan yang mampu diterima oleh akalnya, namun dia masih merasakan kekosongan di satu sudut di dalam dirinya. Bolehlah dikatakan yang dia sampai kepada perbatasan akal. Hikmah ke-12 ini memberi petunjuk kepada orang yang gagal mencari jawaban dengan kekuatan akalnya. Jalan yang disarankan ialah uzlah atau mengasingkan diri dari orang banyak. Jika dalam suasana biasa akal tidak mampu memecahkan kebuntuan, dalam suasana uzlah hati mampu membantu akal secara tafakkur, merenungi perkara-perkara yang tidak boleh dipikirkan oleh akal biasa. Uzlah yang disarankan oleh hikmah ke-12 ini bukanlah uzlah sebagai satu cara hidup yang berterusan, tetapi ia adalah satu bentuk latihan kerohanian bagi memantapkan rohani agar akalnya dapat menerima pancaran nur qalbu, karena tanpa sinaran nur qalbu tidak mungkin akal dapat memahami hal-hal ketuhanan yang halus-halus, dan tidak akan diperolehi iman dan tauhid yang hakiki. Hati adalah bangsa rohani atau nurani, yaitu hati berkemampuan mengeluarkan nur jika ia berada di dalam keadaan suci bersih. Nur yang dikeluarkan oleh hati yang suci bersih itu akan menerangi otak yang bertempat di kepala, yang menjadi kendaraan bagi akal itu sendiri. Akal yang diterangi oleh nur akan dapat mengimani perkara-perkara gaib yang tidak dapat diterima oleh hukum logika. Beriman kepada perkara gaib menjadi jalan untuk mencapai tauhid yang hakiki. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sebelum diutus sebagai rasul, pernah juga mengalami kebuntuan akal tentang hal ketuhanan. Pada masa itu, banyak pendeta Nasrani dan Yahudi yang arif tentang hal tersebut. Tetapi Nabi Muhammad SAW tidak pergi kepada mereka untuk mendapat jawaban yang mengganggu pikiran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sebaliknya, baginda Rasulullah telah memilih jalan uzlah. Ketika umur baginda 36 tahun, baginda melakukan uzlah di Gua Hira. Baginda tinggal sendirian di dalam gua yang sempit lagi gelap, terpisah dari istri dan anak-anak beliau. Masyarakat hingga cahaya matahari pun tidak menghampiri Rasulullah SAW. Amalan uzlah yang demikian beliau lakukan secara berulang. Orang awam hidup dalam suasana biasa-biasa saja. Tugas utamanya adalah mengurus kehidupan pribadinya setiap hari dan mengesampingkan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang seperti ini, jika diperingatkan supaya mengurangi aktivitas kehidupannya dan memperbanyak aktivitas hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka selalu memberi alasan bahwa Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya tidak meninggalkan dunia lantaran sibuk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ini lupa atau tidak mengerti bahwa Rasulullah dan para sahabat telah mendapat wisal atau penyerapan hal yang berkekalan. Hati mereka tidak berpisah lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesibukan mengurusi urusan harian atau urusan dunianya tidak membuat mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala walau satu detik. Orang yang mata hatinya masih tertutup dan cermin hatinya tidak menerima pancaran nur sir, tidak mungkin hatinya berhadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sedang sibuk melayani makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semasa beruzlah, bersuluk atau berkhalwat, si murid bersungguh-sungguh di dalam bermujahadah, memerangi hawa nafsu dan tarikan duniawi. Dia memperbanyak sembahyang, puasa dan berzikir. Dia mengurangi tidur karena memanjangkan masa beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan beribadah dan pelepasan ikatan nafsu dari duniawi menjernihkan cermin hatinya. Isyarat-isyarat tauhid yang diterima oleh hatinya membuat mata hatinya melihat bekas-bekas tangan Allah atau kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam alam maya ini. Dia dapat melihat bahwa semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gubahannya, lukisannya, peraturannya, hasil dari kegiatan bertafakkur tentang Tuhan membawa dia bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui akal. Ma'rifat secara akal menjadi kemudi baginya untuk mencapai ma'rifat secara zauq. Dalam pengajian ketuhanan, akal hendaklah tunduk mengakui kelemahannya. Akal hendaklah sadar bahwa ia tidak mampu memahami perkara gaib. Oleh itu, akal perlu meminta bantuan hati. Hati perlu menyinari untuk bercahaya. Dalam proses menyinari hati itu, akal tidak perlu banyak mengadakan hujjah. Hujjah akal melambatkan proses penerangan hati. Sebab itulah hikmah ke-12 ini menganjurkan supaya mengasingkan diri. Di dalam suasana pengasingan itu, nafsu akan menjadi lemah dan akal tidak lagi mengikuti nafsu. Barulah hati dapat mengeluarkan cahayanya. Cahaya hati menyuluh kepada alam gaib. Apabila alam gaib sudah terang benderang, barulah akal mampu memahami hal ketuhanan yang tidak mampu diuraikan sebelum itu. Wallahu a'lam. Sekian, apabila ada khilaf keliru dalam penyampaian Al-Faqir,
itu semata-mata kekurangan al-fakir pribadi, dan apabila ada manfaat dan faedahnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.